Action. Tuh, 2, cut. TG kenapa berhenti baru 1? Noleh. Cut. Oh. Ya, kiprol lanjut. Nggak luar itu latihan dia. Ya. Itu latihan dia yang di mana? Di dunia akhirat. Belum. Kiprol. Oh, jangan kompetisi. Cut aja. Action. Yuk. 1, 8. 1, 2, 3, 4. Yang bener Bu, palanya gini. Roll. Audio. Roll. Action. Yang itu mau bisa tuh. Cia. Cut. Roll. Audio. Roll. Action. Come home, mari se chupalo. Mira terime tukalo. Mere kilohe. Kurimane. Yang jadi putri Sri. Iya, Mak. Terus yang jadi permaisuri Bu Oma. Kalau Oti mah jadi apa? Oti mah biasa. Jadi bodoh awewe nate ya. Mak. Kalau Abi mah itunya ban pangasuh kan? Iya, benar ban pangasuh. Mak, kalau Nur pasti jadi dayang ya, Mak? Betul, Nur jadi dayang pipas. Bagus. Mak, tapi kan Mak, naon deui Oti? Rasa protes berarti? Enggak, maksud Oti gini loh, Mak. Kasih kesempatan Oti sekali jadi penasaran. Ya, tapi itu kan ya, Mas. Gak ada salahnya juga kalau Oti dicoba jadi permaisuri. Siapa tahu bagus. Iya. Hai, assalamualaikum. Nama saya Nur Halimah. Umur saya 34. Saya lahir di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Ayu Winati. Saya lahir di Jakarta tahun 1990. Usia saya 30 tahun. Profesi saya sebagai penari juga pemain sandiwara. Perkenalkan, nama saya Sarifah Rohmah. Umur 52 tahun. Profesi saya sekarang di kelompok kesenian Miss Cici, yaitu sebagai ketua kelompok kesenian Miss Cici. Nama saya Ana Lestari, usia 65 tahun. Profesi saya sebagai pemain sandiwara tunggal Miss Cici. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imas Darsi. Saya kerja di kesenian sandiwara Sunda Miss Cici. Pekerjaan saya sebagai sutradara Miss Cici. Umur saya 60 tahun. Perkenalkan, nama saya Eli Herawati. Umur saya 53 tahun. Lahir di Jakarta. Profesi saya sebagai pemain sandiwara Sunda Miss Cici. Anak saya 2, jagoan semua. Saya sendiri, nggak punya lelaki nak. Tapi nggak apa-apa, anak saya soalnya jagoan semua. Berarti itu juga lelaki kan namanya. Sejak tahun 2005 ya, saya mulai terjun. Awal terjun ke dunia seni saya tahun 2010. Kali ya. Saya dulu pertama kali terjun ke Miss Cici itu, sandiwara Miss Cici itu dari usia 11 tahun. Sekarang usia sudah 52, hampir 53 tahun. Sejak sekolah SD. Aduh,
terjun ke dunia seni mah dari SD. Dari SD udah main di panggung. Sebagai anak, sebagai apalah yang dibutuhkan oleh Sandiwara Sunda Musisi. Mungkin kalau mempengaruhi ya tidak juga, karena orang tua pemain seni, memang pemain sandiwara ya, karena tiap hari ya lihat pementasan orang tua pentas. Jadi dalam diri kita sendiri yang ingin sekali bisa gitu pemain sandiwara. Terjun ke dunia seni saya masih kecil juga saya suka jadi anaknya ya. Kelas belum sekolah lah itu suka jadi anaknya. Saya suka main di cerita Sarkawi Kisah Saidah, suka main di cerita Kuntilanak Waru Doyong, jadi masih anak kecilnya. Bukan peran apa ya, saya nari dulu. Waktu pertama saya dikasih tarian itu ke Bang Tanjung, pelatihnya Kang Awan yang dari Bandung. Seringnya mendapatkan peran antagonis. Ya, peran itu sih yang seringnya mendapatnya. Seringnya ya sebagai ibu-ibu, ibu rumah tangga. Peran kalau lagi SD kebanyakannya ngelawak. Sama Terus dikasih kalau peran udah remaja, itu tahun berapa ya? Itu udah sekolah SMA baru dikasih peran Action. utama. Masa dibilang Otina cantik? Oh, mas bilang cantik, mana lu cantik? Semua orang tahu kalau Otina cantik. Dunia akhirat dia tahu kalau Otina cantik. Alam goib segala macam ya kabeh nyaho mulut teh gelis. Ya kan? Oh, jadi Otima cuma ngereun. Maaf. Maaf. Gimana? Hereuy ngomong begitu ote. Roll. Action. Marangga. Ibu, emak, ada apa? Cut. Anak-anak bocor. Mari. Putin sekali lagi ya. Jadi ya. Bocor. Aku sana neng. Abi labuh, abi. Oke ya, standby. Standby. Action. Cut. Ya benar, gak ada salahnya. Abi mau kemana? Warung. Cut. Ibu Imas nanya. kunaon maneh oti? Kunaon maneh oti? Kunaon maneh oti?
senang, suka saya. Menarik sekali ya, karena saya walaupun saya terjunnya tahun 2010, tapi saya dari kecil di sini. Jadi buat saya seni itu adalah hidup saya. Kalau dibilang seberapa menariknya, ya memang menarik sekali karena memang sudah mendarah daging. Karena memang sejak kecil hingga seusia sekarang sudah 52 tahun, saya tidak pernah lepas dari yang namanya seni peran di panggung. Dan memang itu memang sudah ada keturunan dari orang tua juga. Almarhum bapak saya, memang beliau salah satu pendirinya Miss Cici. Jadi ya saya memang sangat menyukai dan saya sangat menikmati apabila saya mendapat pemeranan di kesenian Miss Cici ini. Banyak sekali yang sangat menariknya, apalagi di seni tari, walaupun tidak bisa seni peran pun sangat menarik. Menariknya karena di situ banyak sekali ya, ada humornya, ada tariannya, ada apa, banyak lah yang menariknya. Sampai saya demen sekali jadi pemain Miss Cici. Kalau bagi saya mah asik, karena apa, di dunia seni teh jadi selalu gembira, ketawa melulu. Kita nggak mikirin punya duit apa nggak punya duit, kita tetap happy. Terus udah gitu kita bisa menghayal. Kalau di dunia seni teh kan suka dikasih peran jadi orang kaya, berarti kita kurang pengalaman jadi orang kaya. Terus suka dikasih peran jadi orang miskin, suka ada, tapi memang kenyataannya gitu, miskin nggak kaya ya. Tapi suka dikasih peran putri dulu mah, kan enak tuh. Gimana jadi putri kita udah ngalamin gitu. Terus udah gitu gimana ya, saya teh cinta banget ke kesenian teh, apalagi kesenian khususnya Sunda. Sama kesenian yang lain pun saya senang banget, suka banget. Jawa lah apalah suka. Kebetulan orang tua juga dulu memang orang seni, pemain sandiwara Miss Cici juga dulu. Udah gitu ya semua keluarga memang di seni, dan memang dari hati kali ya, karena kitanya cinta seni. Ya udah, saya juga jadi seniman weh. Sering sih berperan sebagai Endang, terus ya kayak rakyat-rakyat begitulah. Kalau sekarang semenjak sudah usia menginjak tua ini, saya memang mendapatkan peranan, alhamdulillah memang dipercaya sama sutradara itu pemeranan yang agak-agak antagonis gitu ya, yang suka agak-agak galak gitu. Entah kenapa, padahal saya dulu lagi mudanya saya selalu mendapat pemeran tuh yang protagonis gitu. Entah jadi berubah 180 derajat. Dukun beranak, kuntilanak, Nari, terus udah dewasa jadi dikasih peranan yang ringan-ringan. Ya udah pas dikasih peranan ya terus peranan. Dipercaya oleh sampai sekarang saya kalau dikasih peran itu sebagai bodor, sebagai si Otih. Udah jarang jadi putri, sayanya udah tua muridnya, jadinya nggak dikasih peran putri. Oke, sekarang jadi si Otih we terus. Pernah waktu itu buat ujian mahasiswa ya, kita syuting bikin film pendek gitu. Sebelumnya belum pernah acting di depan kamera, belum pernah. Baru acting depan kamera itu baru di ini komedi setengah porsi di Cabai Rawit. Kalau syuting saya kayaknya belum
belum ya, tapi ya memang paling gitu aja sih, syuting di Sandiwara Musisi tapi di syuting oleh TVRI atau Indosiar. Dulu pernah acara apa ya, seni budaya apa gitu di Taman Mini. Sebelumnya tidak. Kalau dulu pernah suka ikut-ikutan jadi figuran-figuran, diajak orang tua. Oh, maksudnya di depan kamera kayak syuting gitu? Udah, saya kan suka syuting TVRI. Saya kan suka syuting, saya pernah syuting di Indosiar. Pernah. Terus, di mana lagi ya? Ya sudah lah, pernah. Ada perbedaannya. Hanya kalau kita di atas panggung kan apa ya, kayak nggak ada kamera gitu, bebas aja. Tapi kalau syuting gitu kadang kamera dari sini, dari arah kiri kanan pojok gitu, dari tangan diambil, itu doang sih bedanya. Repot deh kalau syuting. Ada perbedaannya. Kalau acting di atas panggung itu kan kita bebas, blockingnya bebas banget. Kalau misalkan di depan kamera kan kita harus benar-benar jarak aja itu kan ditentukan, harus sekian seperti itu sih perbedaannya antara acting film dan sandiwara. Bedanya itu aja. Kalau di kamera itu kita apabila ada salah bisa di-cut ya, bisa stop. Kalau kita di atas panggung itu memang tanpa ada cut, kita geluyur aja, maksudnya langsung. Dan memang kebetulan kita kalau dulu itu memang improvisasi gitu. Ya mungkin bedanya kalau di panggung ya dilihat langsung ya sama penonton, di kelas banyak. Kalau kamera ya kita ngadepi kamera. Kadang-kadang memang suka gugup karena kita seperti belum biasa ya pertama, tapi udah kelamaan udah biasa lagi. Beda. Kalau di atas panggung mah alhamdulillah saya nggak ada istilah gemper, gugup. Tapi kalau pakai kamera ada sedikit gugup gitu. Kan takut salah, takut ntar dilihat dari kamera teh muka kita jelek gitu, takutnya. Karena di depan kamera baru kali ini, jadi buat saya lebih menantang depan kamera gitu. Sebetulnya ibu kalau pernah sama kamera juga cuma karena memang cuma banyak lampu ya, agak terganggu juga, jadi konsentrasi ya lebih menantang yang ada kamera itu, yang syuting itu. Kalau menurut saya dua-duanya samanya, jadi kita harus selalu menunggu arahan, itu resikonya. Jadi sama-sama susahnya menurut saya. Kalau menantang pikiran ibu mah menantang kamera ya. Kalau kamera itu kan kadang-kadang suka diambil dari set di pinggir, di depan, di belakang. Itu aja sih. Sebetulnya dua-duanya juga menantang. Tapi nyalih menang rada banyakan di kamera lah. Di kamera kan takut salah. Udah gitu kalau salah kita di-cut, kasih kameramen ngambak, di-cut wae mah. Di komedi setengah porsi saya berperan sebagai Teh Nur. Jadi karakternya di situ agak-agak gimana ya, Oon gitu ya. Agak-agak gimana sih, Oon, dan orangnya nggak nyambung gitu kalau ngomong. Saya di situ sebagai Sri, Mama Al. Saya di situ berperan sebagai orang yang nggak punya pendirian gitu, jadi ikut-ikutan aja. Kesini begini, ke situ begitu gitu. Yang penting kebawa gitu. Kalau ibu di setengah porsi itu mendapat pemeranan yang agak-agak lumayan nggak terlalu bego ya. Kalau yang lain itu kan kebanyakannya bego banget deh, aduh Oon deh. Kayak model Oti gitu kan, Mak Imas, Nur Goong, Nur Oon, bahkan Sri. Kalau ibu itu bahkan kadang jadi penengah atau jadi yang selalu
memberi penjelasan yang benar itu seperti apa begitu. Tapi ya agak-agak on juga sedikit. Sebagai ibu-ibu rumpi yang karakternya ya harus kita bisa melucu dengan sifat yang bodoh. Kalau di situ Mak Imas sebagai Mak Imas yang selalu membela si Oti. Ya si Oti itu yang dibelanya memang ngajeburuskeun jadi celaka semua. Karena si Oti itu memang kesombongannya ingin dipercaya, selalu meyakinkan yang dipercaya. Nggak taunya si Mak Imas itu ikut-ikutan blow on gitu. Di setengah porsi saya teh jadi si Oti teh karakternya teh ngeselin, jadi suka bikin masalah. Udah gitu orangnya teh sok tahu, sok pintar, nggak mau salah. Udah tahu mana teh salah gitu, tapi nggak mau disalahin. Gayana sok pintar tapi blow on. Beda sih, beda sehari-hari sama di karakter itu beda. Beda sih, bedanya kalau di komedi setengah porsi kan kayak orang yang nggak punya pendirian gitu. Kalau sehari-hari sih biasanya ya saya banyak-banyak bercanda gitu. Kalau sebetulnya sih agak-agak sama sih. Soalnya setengah porsi itu memang sepertinya memang kehidupan keseharian kita sebagai seniman yang ada di Misici ini gitu. Makanya sutradara kita tidak boleh dibagus-bagusin lah atau gimana, pokoknya natural aja gitu. Tentu tidak, karena kalau di setengah porsi itu diarahkan, kalau dengan sehari-hari saya tidak begitu. Oh tidak. Kalau sehari-hari mah aduh ibu teh penyayang. Kalau di setengah porsi itu ibu teh banyak gerewekan. Ya itu terlalu kesal masih Oti mungkin. Oh, kalau bagi saya mah enggak. Kalau pribadi sendiri mah saya mah tuh muncul orang mah jaga image, hari asli nama. Baik saya asli nama. Enggak kayak si Oti ngeselin, enggak asli nama. Itu mah kan cuma diperan aja jadi si Oti. Ya ngurus rumah tangga, ngurus rumah, ngurus anak gitu sebagai ibu rumah tangga. Kesibukannya sih untuk saat ini karena belum ada lagi pementasan, paling kalau tidak syuting komedi setengah porsi paling saya di rumah aja kayak main TikTok kayak gitu-gitu sama teman-teman saya, kawan-kawan saya gitu. Ya, ibu rumah tangga atau kalau memang sedang ada kegiatan di sisinya ya sibuk-sibuk sedikit deh. Ya sebagai ibu rumah tangga. Kesibukan Bu Imas ini sehari-hari ya ngurus cucu, paling bikin cerita buat Misici, mengarahkan anak-anak untuk latihan-latihan. Nah itu sehari-hari. Kesibukan saya sehari-hari yang ngurus anak 2, nyuci piring, sama satu lagi ngurus incu. Sekarang kan lagi sekolah online, makanya kan kemarin gak riwa jadi si Oti tuh nyari-nyari si online, ya kan? Suka-dukanya, kalau sukanya maksudnya enak gitu, ngumpul banyak ketawa gitu, ngibur gitu ya. Nggak ada dukanya, ya sedih aja kalau lagi ini cut lagi Suka dukanya, kalau sukanya tuh saya sangat senang sekali gitu bisa bermain bersama senior saya karena di situ banyak sekali senior saya. Sukanya itu sekali, terus kita bisa kumpul bareng gitu, itu sukanya. Kalau dukanya itu kesel aja kalau saling nunggu gitu. Suka dukanya, aduh kayaknya kalau dukanya sih mungkin dimana ini, soalnya ini komedi setengah porsi ini kita syutingnya itu nggak pakai ini ya, yang penting
ada waktu kita syuting gitu. Kadang saya lagi nyuci, ya udah pergi aja langsung syuting gitu kan. Memang alhamdulillahnya di setengah porsi ini kita nggak banyak dituntut harus make up inilah, harus dandan rapi lah. Jadi apa adanya keseharian gitu. Itu aja sih yang nggak bikin berat kita gitu. Suka terus. Sukanya ya karena kita mementaskan beramai-ramai bersama teman-teman sambil kita bercanda, tapi ada isinya dalam cerita. Dukanya ya itulah memakan waktu. Suka dukanya banyak. Sukanya kalau kita lagi break, kita saling ngobrol ya, saling bagi masukan. Gimana nih kalau tanya kalau gini gitu. Dan itu juga suka dibebasin sama sutradaranya di porsi, cari ide-ide yang bagus supaya jangan jenuh. Suka duka nate sakapeng banyak anak-anak gandeng. Kadang-kadang jadi diulang deh. Terus udah gitu sakapeng pemeran lain ge loba salah. Ya termasuk saya sih, saya salah wae. Maka diulang-ulang deh. Tapi nggak banyak dukana, sukana nu banyak. Dia banyak ketawa. Ada yang pengalaman yang berkesan tuh pas pertama nari tahun 2005, yaitu nari Kembang Tanjung. Pas mau habis pertengahan, yaitu gelung saya tuh, sanggul saya buka gini celana. Itu saya malu, antara malu dan aduh bingung. Udah aja aku selesain tuh, sampai selesai nari saya ke pinggir panggung. Itu malunya bukan main. Tapi lucu juga sih, pada ketawa orang-orang. Terus pengalaman duka susahnya dalam sandiwara tuh kalau peran kerajaan ya, kalau dalam cerita kerajaan tuh kadang suka pakai sanggul dulu, dandan dari sore, pakai kostum tuh ribet, pakai apuk lah, pakai kain. Itu paling apa ya, pokoknya ribet lah kalau itu. Yang nggak bisa dilupakan itu di seni tari, karena beberapa kali pementasan tuh ada sedikit-sedikit tragedi aja gitu. Misalkan kayak ada beberapa temen yang waktunya belum gerak begini, dia duluan gitu. Itu aja sih yang bikin lucu doang, berkesan banget sampai sekarang. Sampai sekarang aja nih, setiap kita latihan pasti itu dibahas mulu, karena itu berkesan banget, beneran berkesan banget, lucu banget. Ketika kita lagi nari ada properti jatuh dan teman salah, itu berkesan banget beneran. Kalau di sandiwara kalau di sandiwara itu yang paling berkesan itu buat saya ketika sutradara memberikan cerita babat itu kerajaan. Ketika saya harus dikasih peran dan dikasih naskah, itu dialognya itu harus benar-benar dengan bahasa Sunda yang saya sedikit nggak saya paham gitu. Dan saya itu harus berusaha mengerti artinya dari bahasa itu sulit banget buat saya. Yang paling berkesan itu, kalau berkesan sih kalau untuk ibu, apabila ibu mainnya menurut sutradara bagus, itu sangat berkesan. Dan yang kalau apabila yang kurang berkesannya, ibu itu apabila main sebagai antagonis dan itu selalu ada orang yang disiksanya atau ada orang pemeranan yang teraniaya, bahkan ibu pernah tanpa sengaja gitu kan mencelakai atau gimana karena emang semacam kayak model kejadian yang tidak diinginkan di atas panggung, atau semuanya menjedotkan ke meja, bahkan si korbannya itu sampai benjol kepalanya. Itu yang bikin sedih, bahkan merasa bersalah gitu, padahal memang itu tidak disengaja gitu. Saya udah minta maaf sama lawan main sayanya gitu. Pernah saya jadi kuntilanak. Otomatis kalau kuntilanak itu kan pakai kain kafan. Begitu saya keluar, ketawa-ketawa kuntilanak, ini bukan. Karena kejiret
nikahin kapan? Aduh, saya bunyinya aduh. Penonton geger. Oh, orang itu bukan kuntilanak. Ada kejadian lagi 2 kali, masih kuntilanak. Begitu saya keluar, ketawa-ketawa kuntilanak, nguber-nguber apa yang lagi jaga malam, ronda. Gitu gelap, saya lari. Muka saya kena seben. Aduh, lagi aja. Itu aja yang paling berkesan. Kalau di porsi berkesannya, kalau lagi cut disalahin sama sutradara, bukannya marah malah ketawa karena memang di situ banyak guyonnya. Oh iya, ada pengalaman berkesan sekali yang ibu ingat. Kalau cerita itu dimainkan lagi, ibu ingat waktu kejadian ibu. Pernah dicerita Kuntilanak Warudoyong, ibu sebagai rohana. Nah di situ ibu ditimbuk pakai sendal 2 kali sama penonton. Nah dari situ ibu bilang sama orang tua bahwa ibu takut kalau main lagi. Ya karena ibu di situ pemeranannya sebagai antagonis, jadi galak, harus bisa nyiksa, mukulin Rukiah. Nah itu karena itu berebutan pacar ceritanya di dalam cerita kuntilanak itu. Terus ada lagi kejadian satu lagi waktu di luar kota. Ibu ditimbuk sama botol aqua yang gede, mana lagi main ibu tung. Ibu lihat mau marah gimana ya? Karena kita lagi main kalau itu cerita Beranak Dalam Kubur. Ibu sebagai ibu mertua yang jahat, yang galak sama Ratnasi. Nah, itulah yang berkesannya. Yang paling berkesan teh banyak, tapi ada yang salah satu di cerita tuh berkesan banget sampai sekarang juga saya masih ingat. Waktu cerita Kuntilanak Warudoyong, di situ itu pentasnya di GBB, di gedung GBB. Saya kebetulan di situ jadi pemeran ibu yang karena diguna-guna sama istri muda. Itu saya digerewekan kan, namanya diguna-guna. Saya ceritan digerewekan sampai saya ketinggang dekornya. Itu berkesan sekali sampai saya nasoak di tempat tidur. Saya nggak bisa bangun, leles. Untung ada Kang Dadang, jadi saya diangkat ke Kang Dadang. Berapa jam saya itu langsung bengong wae, udah dikasih minum oge. Nanya sok pikir we atuh namanya katinggang dekor, ketutupin listrik layar. Nah itu jadi seniman sandiwara teh kudu harus siap segala-galana, harus fit, harus mental oge harus dijaga. Karena gitu takutnya kejadian kayak saya katinggang dekor. Jadi supaya nggak aneh gitu, nggak kaget lagi. Itu aja. Pesan saya, subscribe, like, comment, and share yang banyak supaya viral. Terima kasih. Buat masyarakat semuanya, kalian harus nonton Komedi Setengah Porsi karena itu gokil banget, sumpah. Banyak banget seniman-seniman, terutamanya seniman Sunda di situ yang mereka berperan natural sekali gitu, pokoknya lain daripada yang lain. Kalian penasaran banget? Kalau penasaran, klik aja di YouTube channelnya Cabai Rawit Setengah Porsi. Bisa juga dilihat di TikTok aku, namanya akun Mama Al. Kalian bisa lihat, dijamin seru banget. Ya kepada masyarakat tolonglah diberi dukungan gitu kan. Tolong di like, subscribe. Nah, diberi subscribe-nya agar tayangan Setengah Porsi ini semakin dikenal, semakin banyak gitu yang sukanya, yang like-nya gitu aja. Karena memang cukup bermanfaat juga isinya. Tonton aja terus. Kita ambil manfaat yang baiknya, jangan diikuti yang jeleknya. Nah, seperti itu nasihatnya, pasti ada sisi baiknya. Tidak semua komedi itu harus komedi yang bodoh, tidak. Pesannya buat penonton supaya lebih
kecintanya kepada kesenian, apalagi sekarang kan kita banyak video-video humor ya, apa sih namanya, cerita-cerita pendek gitu. Tolonglah lebih yakin lagi, harus percaya Setengah Porsi ini pasti ntar sambungannya lebih bagus lagi dari yang kemarin. Harus percaya sama pemain, apalagi sih kalau udah si Otik datang, wah digetok pemain mas kalau bikin salah lagi ya. Pesan saya buat masyarakat semua, tonton selalu komedi Setengah Porsi. Kemarin-kemarin kan udah begitu tuh, cerita anaknya rada ngeselin, rada ini. Nah nanti mama apa lagi, lebih seru lagi, lebih ngeselin lagi tas si Otik teh entar. Pokoknya tunggu nya, nanti juga bakal ada tayangannya lagi ya. Kaulah temenang ngawidian Pangeran Rakyat Tunggal kalau arti Patapan tanpa Surat negara jeung cap negara. Tandana naon? Keur kayan genting jadi negara geuning genting. Ada sampean nyai dari para catur. Sampean ulah balangah. Ulah ngeudeung ka leungiteun asuhan sampean. Lantaran Pangeran Rakyat Tunggal hiji-hijina putra anu neruskeun Candan pasti di negara gini can. Udah itu aja yang ini ya. Jadi si Paya cek keluar deui. Oh, action. Cut. kerjaan di nasehatan mana cicilan ijen kemudian maraton gitu bla bla bla. Jadi kita pada lulusan marah di payun. Ieu teh manehna arek kudu dibejakeun ka paman. Isi sampai kayak mah sambarangan jama anu datang arek nyebut kalian pakaian tunggal. Nah, lamun tos ieu mah hartina itu negara tergenting. Lantaran disila ieu surat. Ulah rek nyebutkeun saha wae anu rek nyopot pakaian tunggal tanpa surat di negara jeung cap negara. Eta isina surat teh. Dina paman sampean sing hati-hati sing bener-bener ngajaga asuhan sampean. Karena ayeuna negara Audio. Action. Ibu maaf, saya mau tanya, jalan online di mana ya? Kurang tahu tuh Bu, jalan online. Aduh, gimana? Saya teh udah jauh nyari-nyari jalan online, ketemu mulu. Coba ibu ke sana, siapa tahu ada jalan online. Ke sana? Ke sana? Ya. Siapa tahu ada jalan online. Iya deh, saya ke sana ya. Iya ibu. Aduh, kumaha atuh. Cut. Roll. Action. Cut.
Bro. Arek kemana meninggal gitu-gitu loh, Pak? Pengen tahu aja. Lain pengen tahu, Oti Sugan bisa nggak bantu. Reka mana, Oti reka mana? Oti terek daftar sekolah, mau ke Jalan Onglen. Jalan Onglen. Jalan tahu nggak Jalan Onglen? Nggak tahu. Sini tahu nggak? Nggak tahu. Sudah Oti duga. Pasti tidak tahu. Udah, Oti mau pergi. Mana Jalan Onglen? Ah, dasar si Oti. Roll. Audio roll. Action. Ya ibu-ibu, pokoknya tenang. Udah pasti kita bakal senang dan untung juga pasti ada. Ya, saya tuh. Ya, sabar ya. Kalau bisa mah berarti sekarang janji mulu ya, Bu. Ya. Sekarang masuk weh gitu. Berbaris. Ya, benar. Tapi oh itu tuh inspekturnya datang tuh. Tuh, inspekturnya datang tuh. Ada. Jadi. Sayangku, hari ini aku cantik, cantik bagai bidadari di hatimu. Hei sayangku, lakukanlah diriku seperti seorang batu, ku ingin dimanja kamu. Roll. Audio roll. Action. 1, 2, 3, 4. Maju. Mundur. Kanan. Kiri. Halo sih. Iya, Lambreta aku nggak kemari-mari ya. Kemana pindah? Emangnya pindah? Ya pindah dari gang 5 ke gang 7. Dikirain pindah daerah. Baju seragam. Kita udah bayar. Saya nggak tahu apa-apa, nggak tahu. Kita udah ngumpulin duit buat seragam senam. Saya nggak tahu. Tapi saya ngumpulinnya mau Oti. Gimana sih? Si cantik kenapa? Kenapa sih? Ya salah ya bener nih dipakai. Uangnya nih. Mbak duit mana duit? Ibu-ibu terasa. Oti. Apa cik mana ngomong cenah? Cik mana bakal ayah di guru senam. Tanya ku mana? Ayah mana? Duit baju mana? Oti dibeliin baju ini. Yang bener kan? Si Oti mangelakeun. Kok lah bohong sih Tim? Oti capek-capek ya kulit duit. Gua itu dari pertama ya bayar, lu masih pakai bat gitu. Aduh ibu-ibu kita hajar aja dia. Roll. Action. Roll. Action. Roll. Action. Maksudna, emangnya maksudna heula meureun nu. Keep roll. Maksudna nu imas Keep roll. Oke, standby. Action. Maksudnya mak maksud Pak Imas mah kali dia teh kesel udah sama si Oti, setiap disuruh teh selalu susah lama. Ini sekarang mana deh Nur? Samanya disuruh nyari-nyari cabai aja dari tadi sama ulekan, sama coet apa-apa itu. Lama banget. maksudnya Maksudnya mah digerus. Nah, maksudnya. duanya mana mak? Cut. Roll. Take 2.
action. Guys, Oti, guys, waserik. Tapi kan menjadi sedih Oti teh. Harga diri Oti, Mak. Harga diri apaan? Harga diri Oti dibawa naik ke mobil Sapo PP. Eta kan sarua jeung ngajatuhkeun harga diri Oti. Oti enak. Itu mah udah resiko Oti dibawa naik ke mobil Satpol PP lantaran Oti nggak mengikuti peraturan pemerintah harus pakai masker, protokol kesehatan. Jadi nyalakan ke Oti sih. Ya bisa nyalain kaprot itu nak ke Satpol PP. Action. Aduh, Cici sama Cici. Aduh, berat ya. Turun deh, turun sih. Oti kudu turun, cek mana cerak kecil naik tanggal jamu. Gila hese. Yo Oti kudu naik ieu lagi. Pundak kudu naik pundak. Jadi tere naik kayak itu nak. Pundak si emak kuat mak. Ayo mak. Kuat. Cut. Bu Nana jangan ditempelin galuknya sama Oti. Roll action. Sok bantu. Bantuan. Angkat tuh Bu Oti nih angkat. Jadi angkat ya. Aduh. Awas tuh kuat. Sing kuat. Kelek. Ya bawa aja. Bau nih. Tong gandeng. Eta Oti teh keur ngaluarkeun tenaga dalam. Bawa. Kok tenaga dalam dari pantang Oti? Gandeng wae angkat bujur Oti. Aduh, bau Oti. Action. Roll action. Nih, Roll and action. Nih Nur, kan kita teh sama pemerintah teh mesti ngejaga kesehatan ya, supaya kita tidak terkena virus corona. Nih, dari bangun tidur tuh Nur, langsung badan kita teh harus dijemur ke matahari supaya sehat. Terus, nah kayak Oti mah bangun tidur dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang Oti ngejemur badan Oti. Terus virusnya hilang tidak? Enggak, malah ini jadi hitam badan Oti. Ih, Oti gimana sih? Ya, iya, malah Oti mah suka minum air panas, makanan juga yang panas-panas langsung dimakan. Misalnya Nur, kalau Nur bikin mie nih Nur, dari kompor langsung ke mangkokin, serupuk habisin langsung. Oti, itu mantan di Nur melepuh. Ih bagus, malah Udah melepuh bagus. ya iyalah si coronanya jadi pada takut mau masuk ke mulut Nur. Enggak Oti, itu mah apa kalau lidah melepuh itu sakit Oti, nggak bisa makan. Alah udah dah, udah. Roll action. Pokoknya mah dari detik ini, menit ini, hari ini, jam ini pokoknya Oma gak mau ke warung-warung lagi. Bodoh. Itu mah mau ke warung mau enggak, memang jadi pikiran ke mak. Bodo amat. Warung-warung orang. Dan Oma juga gak bakalan bisa masak lagi. Pokoknya mah hari ini juga gak masak. Memang bilang sama mamang mau nggak masak, memang mau ngasih duit. Enak amat. Ya kudu nama mata tanggung jawab dah. Enakan itu pun mah. Bilang aja nggak ngegas, itu yang ngegas. Emang emak udah tahu mama salah. Mak siaran aja. Kalau kapas siaran lah, mau tanggung jawab. Cut, nggak enak. Roll action. Pokoknya gini Sri, yang 15 Sri genapin dulu jadi 20. 5.000-nya mana? Berarti Sri yang punya utang kan 5.000. Mana? Utang sih makan main minjem 15.000, 15.000-nya kemana mak? Mama nggak minjem 15, Mama minjemnya 20. Sri ngasihnya 15, berarti Sri kurang 5.000, ya kan? Ya kan juga utang nih mama. Ya iyalah 5.000, bayar yang 5.000. Ntar kalau udah 20.000 baru dibayar ke Sri 20.000. Itu, ayo mana sok yang 5.000-nya? Cariin kutu dulu dong. Yang 5.000 dulu, mana yang 5.000? Yang 5.000, coba Sri kan
Dah. Oke. Ini plastiknya gimana? Ngebokek ke sia sih. Ya pelicin atuh saya teh kumaha sih ah. Nges beak. Udah Oti, pokoknya jangan lupa ya dipanggil Mbak Imas. Ngomong aja kayak gini. Sok terus. Ayo saya deket nih sok sih yang pegat sih sok. Siap puas pegat deui siap. Oke. Roll. Action. Mana tadi ada yang nyusul mana? Naon sih, Mak? Latihan Oti. Sisi kagok ke main layangan heula. Main layangan lulu si Oti mah. Tukang musuhna, Mak. Metakeun, Mak. Kalina bantuan Mak. Kagok, Mak. Ya, terus. Gulung, Mak. Gulung, Mak. Mak. Pasti orang-orang udah pada kumpul nih. Latihannya kapan? Heula tuh kagok ieu. Arek ieu heula. Si Oti, maksudna lo, Pak. Kela. Kamu teh masih jelek mainnya Oti. Mak gulung. Iya kan digulung. Si Mate. Oti. Action. Itu orang-orang masih. Oti. Ya, dipanggil Mbak Imas no. Naon lah. Korek naon? Kan mau latihan buat cerita besok, Oti. Alang kewe lah. Ih, Mbak Imas marah loh. Tingali urang keur sibuk main layangan heula. Ke mana? Ke warungnya? Iya, mau ke warung. Titip es euy. Titip es duitnya mana? Pakai duit mana heula we Sri? Jadi gantian moal. Digantian lah. Kasihan amat sih. Bukan dus minta, ngambek kan. Ngomong naon? Ya, Oti, maksudnya sepatunya banyak nggak? Nyala si loba. Laila. Oke. Roll. Sri. Iya. 20. Roll. Action. Sok atuh latihan. Mama pengen babak pertama yang bagus. Ya, lihat jiwanya keluarin. Babak pertama teh kamu berangkat sama si Oti. Ban, kayak si Otinya. Gimana? Lawan kamu babak pertama si Oti. Kemana si Oti? Kemana cari si Oti? Kemana? Cari atuh Sri, cari. Sama kali juga si Oti di lapangan. Hari itu nanti kan main di lapangan, udah tahu pelatihan. Udah Tari Mak, warung ya. Yuk, Mak. Yaudah, Mak ya. Mak. Sampai ketemu ya. Iya, Mak. Cut. Roll. Action. Iya sih intinya baju anak, baju orang tua juga bagus-bagus Sur. Slim, Tapi emak bingung Sur. kenapa Mak bingung, Mak? Pengen tapi emak bingung nyicilannya ya Sur. Soalnya kan Si emak tadi bilangnya emak mau ngambil kudungan. Kan itu bilang bayarnya berapa kali, Mak? 3 kali. Emak gak usah pikirin ada duit berapa, Mak kasih ke Isur. Kan bilangnya 3 kali nyicilnya. Emak bilang mau kudungan buat kondangan. dia kata emak juga mau. Tapi takut nggak kebayar dia punya nyicil oge Bu Nana. Sama Mak itu kan gak maksa, Mak ada duit berapa aja kasih ke Isur, Mak. Mak ya kebayar. nyicil 3 kali, Mak. Dong, Mak, ambil, Mak. Tadi bilangnya Mak mau ngambil kudungan. Pokoknya emak janji di mana emak ntar mau hasrat pengen nganjuk pasti emak cari Sur aja ya. Ya, Emak gimana? Sekarang Mak nggak Tadi dulu bilangnya deh. Emak mau ngambil kudungan. Bayarannya Bu Nana sama Enggak, jadi nggak jadi nih. iya Nggak jadi. Jadi. Emak udah capek-capek juga nawarin ke Emak dibuka, masukin ke plastik, nggak jadi juga Emak. Ya udah deh, besok. Nih itu mau apa jalan ntar tuh bisa keliling lagi nya. Ya udah ya Mak. Kalau emak Bener mau nih, sama Emak Bu nggak jadi. Nana pasti ntar mesen dulu kan ya bisa. Cut. Roll. Scene 2. CUOT. Action. Si emak kalau ada di sini. Nah udah Yosi lah. Oti deh tadi nyariin mah ada perlu kok emak. Ih,
Si Oti, si Ipur. Oti, mana emang ngerusak nama orang? Bukan Ipur, Isur namanya. Lupa mak, kan udah lama nggak ketemu. Ini apaan sih? Nih, Oti, sekarang tuh kreditin, tuh lihat tuh bajunya bagus-bagus. Oh, kreditin. Sudah ada. Bagus sih yang itu Oti. Ini yang bener bagus. Tuh tadi si Mak, si Mak. Iya. Iya. Oh, mak. Naon? Oti minta duit deh. Minta duit ya, mati kerboke Oti. Semoga duit. Ih, mak 2.000 mak. 2.000 kayak semoga kan semoga Ih, Oti, lamun mulit peye terbayar kumaha dong? Ya resiko mana? Ngorek jajan. Sur. Oh, ayam. Menang tuh lamun kredit uang. Boleh. Oti, ini mana makalan kredit uang? Uang kalian kredit, ayah dia pinjam. Pinjam. Yo, mak. Yo, makanya resepnya nyawanan ya. Lamun teu nyaho ilmu perkreditan cicing. Nah, mana cicing? Dekat. Roll, action. Nah, Oti udah beli PY. Tapi tadi nggak ada kembaliannya. Sekarang gini aja deh, Sur. Sur aja ya yang bayar ke warung ya, 2.000. Ih, gimana sih Oti? Kok mesti Sur yang bayar? Kan uang udah sama Oti 100.000. Ya udah Oti yang bayar ke warung. Ih, tadi kan Oti udah bilang, ini tuh uang 100.000. Oti beliin PY, tapi nggak ada kembalian. Ya tukerin lah, kan uangnya udah sama Oti. Masa mesti Enggak, Oti tukerin? Aduh, nggak ada, Sur. Kemana-mana nggak ada kembalian. Kan Oti tadi pinjemnya juga mau 2.000 ngutangna. Ya, Oti mau ngeredit uang 2.000. Nanti bayarnya 3 kali. Berhubung ini teh nggak ada nih kembalian, udah Sur aja yang bayar ke warung 2.000. Ih, gimana sih jadinya? Kok mesti Sur yang bayar? Kan yang beli Oti ke warung uangnya 100.000. Tapi kenapa Isur mesti bayar? Udah gini aja. Pokoknya kalau belum itu PY dibayar kusur ke warung 2.000, duit yang 100.000 ini nggak bakal Oti kembaliin. Ih, jadi liur mak, tolongin dong mak. Isur jadi bingung. Cut. Roll, action. Ya mak ya, nanti bilangin Oti ya mak. Insya Allah ya Surya. Insya Allah. Maksudnya Action. Ye iskemena jana meri katutena he meri tu he meri ate he. Roll, scene 2, take 1, master, action. Aduh Sur, udah lama ya nggak ketemu sama emak. Tahu-tahu sekarang ketemu udah jadi tukang kredit. Udah lama jadi kredit. Nih mak, sejak pagi mak, Oh. jadi tukang kredit. Habis gimana mak? Suami nggak punya, anak 3. Mau kasih makan apa mak? Kalau nggak begini nih mak. bagus. Iya. Itu mah hebat. Yang penting mah halal. Kerja mah apa aja lah. Mungkin kita bisa ngasih makan anak, ya kan? Iya benar Sur. Ya udah mah lihat nih mah nih barang-barang Sur mah bagus-bagus. Iyalah, coba cuma lihat tuh. Kayaknya ini bagus-bagus mah ya. Mah nggak pantas ini baju anak-anak. itu mah baju Mama anak baju kecil. muslim. Nih, kalau nggak mah coba kunjungan nih buat kondangan kan mah biasa kondangan. Iya benar. Tuh lihat itu mah nggak ketinggalan model deh mah kalau buat kondangan mah. Tapi ini kan semua kredit. Iya kredit tuh. Coba deh mah coba deh tuh. Nah, Bu Nana bagus nggak? Bagus kan? Hebat. Kami securang di langit kehitung supalo hama tere hame tumse. Maksudnya? Ih, mak, maksudnya dia cuma nyanyi doang sambil lewat. Udah nggak usah didengerin, cuma lihat aja kreditan itu nih. Bagus-bagus. Ada aja tuh udah si Goma. Udah,
Ada lagi nggak? Ada lagi nih Mak nih. Coba. Si emak kalau ada di sini. Kalau atuh Oti dicariin ku Oti di tadi. Lo mau ngapain? Mau ngapain? Ya perlu lah. Perlu naon si Oti? Penting. Oti, baru ketemu Oti. Selama ya? Si Ipur. Ipur mana emang? Nggak usah nama orang. Isur namanya. Kan Oti udah lama nggak ketemu, jadi lupa lagi. Udah lama mah lupa kali si Oti mah. Ini apaan sih, Sur? Ini kreditan tuh, baju bagus tuh, lihat tuh. Baju anak-anak. Oh, ini baju muslim. Walah, iya ini buat Inju Oti bagus nih. Bagus Oti. Mau baju anak kecil Oti, ini yang lain. Oh. Nanti aja tuh. Tapi Sur, Oti mau nanya nih. Ya. Ada PY nggak tuh? Ada PY. Oti mah, iya mah kreditan baju, parabot, PY, ini dia nanya ke sini, PY mah. Gimana sih katanya serba ada? Kalau memang serba ada tuh PY harus ada. Kumaha sih? Ini ada PY, PY Oti. Barang di baju, ngediditkan aja. dan lain-lain. Lah, biar ke warung. Mak, buka duit. Oti mah buka duit, Oti. 2.000 perak ya Allah, kita beli PY. Ya Allah, Mak, bila 2.000 perak ya Allah. Ya perlu atuh. Kumaha sih? Kamu nanti beli PY ke warung bayar kumaha dong. Kan beli. Kan sih kau mana eta mah jajan. Sur. Boleh kredit gitu. Oti. Ayo ini kredit banget, kredit duit. Ini kalian kredit pinjam kayak oge. Si emak. Dah iya tuh. Udah nyaho ilmu perkreditan iya jelema ieu. Ulah ge nyawanan ari teh nyaho ilmu perkreditan. Tapi teh beda so Oti beda. Tiap satu beda. Ye nyama ye. Oti mah lain mau ngeredit baju, tapi Oti harus ngeredit uang 2.000. Dibayar seberapa kali sih kamu ngeredit? Kali. Nah, Oti ngeredit duit 2.000, mungkin dibayar 2 kali. Tapi 2.000 nggak bisa Oti. Nih Oti mau dikasih pinjam sama Isur 100.000, tapi dicicil bayarnya 3 kali. Mau nggak? Boleh kalau pinjam 100.000 emang? Boleh lah nih ini kan 100.000 Oti pinjam buat beli PY. Nah Oti bayar 3 kali. Mau nggak? Oh iya deh. Nih boleh. uangnya. Oti. Uangnya mana? Kemayangan di mana sih? Mak. Ya, dengerin sama semua. Sebetulnya duit Oti teh banyak. Banyak sebenarnya Oti teh. Cuman eta teh uangnya pada di luar semua. Ya atuhnya banyak mah Oti teh kudu minjem kasih Isur. Kita duit yang ada. Tadi kan Oti udah bilang, duit Oti di luar kabeh. Ngerti wae dasar ini. Usah. Ayeuna ku Oti ya pinjemnya. Yang penting bayar 3 kalinya. Oke, ka warung murah beli PY nya. Wah. Udah cuma hari dong itu. Bayar 3 kali. Pokoknya 3 kali tuh ya Mak. Ingat ya Mak. Ngomong Sur, ya kumanya Mak. Bingungnya. Ya dipikirnya Pak gua bokeh wae sering nama Bu Nana. Nyamperin semaku nanya bayar. Iya Mak, gak usah Mak harus ada duit sekian, nggak usah. Mak ada berapa bayar gitu. Nggak maksa itu juga Mak harus bayar begini. Enggak. Tapi kayak dia lah Bu Nana lah. Ya, Oti geus beli PY. Gini Sur, kan ini kan Oti teh pinjem kasurnya. Kreditnya, bayar 2 kalinya. Nah ntar Sur 2.000 bayar ke warung. Khusus. Warung 2.000. Nah nanti ku Oti dibayar di kasurnya nyicil. Ya ayah Oti ayah 1.000. Bayar lah kasur 1.000. Cicilan pertama. Ya. Terus jadi tinggal 99.000 Oti.
itu sekarang lu. Ya jadi 1.000 lagi atuh. Kan minjem lagi 2.000. Isi Oti gimana sih? Dengerin. Oti minjem 100.000. Harga PE-nya 2.000. Nah, Oti bayar 1.000 posur. Berarti kan Oti di bulan pertama itu 1.000. Berarti kurang. Dengerin dulu. Tadi teh Oti ke warung, ya duitnya 100.000. Nggak ada pulangan. Berarti ya ini kan belum ada pulangan nih, pasti dipegang dulu ke Oti, ya kan? Nah nanti 2.000 suruh bayar ke warung. Ih gimana sih Oti kok disuruh bayar ke warung, kan uangnya udah dikasih ke Oti 100.000. Akan belum ada pulangan, jadi ke Oti dicekal dulu. Bayar pokoknya enak ke warung 2.000. Oke, Oti bayar nyicil 1.000 terus beres, pokoknya kiwe lah. Mak, gak jelas ya Oti mak. Coba mak, duit 100.000 dibayarin ke warung 2.000. Karena Oti harus bayar 1.000. Kan tuh bayar mak. Karena cicilan pertama, berarti duit di ke Oti 100.000. Disuruh bayar 2.000 ke warung. Nyatu luwih mak, kumaha sih mak si Oti mak? Lihat tuh. Lihat mak tuh. Mak bisa-bisa ada ubar ya malieur. Kumaha tuh mak? Kak.